Halo para pejuang tes CPNS tahun 2021. Kali ini kami akan membahas kumpulan soal HOTS TIU Matematika CPNS part ke-7. Tentunya soal-soal ini telah kami susun dan kami pilih dengan teliti dan merupakan soal yang paling sering keluar di ujian tes CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, soal baru nih. Kita punya truk berangkat menuju kota S pada pukul 8:10 dengan kecepatan 40 km per jam. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8:40 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika rute keduanya sama dan tidak berhenti, maka pukul berapa sedan akan menyalip truk? Oke, kita buat dulu lintasannya. Ini lintasan, kemudian ini adalah kota S. Kota S. Pertama, sebuah truk dulu. Kita punya truk, ini truk ya, aku aja ini truk, dengan kecepatan berangkat menuju kota S pada pukul 8:10 dengan kecepatan 40 km per jam. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8:40 nih. Jadi ada sedan dengan pukul 8:40 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika rute keduanya sama, tidak berhenti, maka pukul berapa sedan akan menyalip truk? Pertama kita perlu tahu dulu kan ini rentannya adalah 10 ke 40 dan adalah 30 menit. Ya kan? Ini adalah 8:40 dikurangi 8:10. Jadi 30 menit rentan antar keduanya berangkat. Nah, dalam 30 menit tadi si truk sudah berangkat sudah dalam jarak berapa? Kita perlu tahu dulu sekarang jaraknya truk itu sudah mencapai jarak berapa dari 30 menit tadi. 30 menit kan artinya 0,5 jam dikalikan 40. Jadi dia sudah menempuh jarak 20 km, ya kan? Kan jadi 4 jarak S, jarak sama dengan 40 km per jam dikalikan 30 menit tuh jadi jam dulu. Jadi 0,5 jam. Kita coret-coret, kita dapat jaraknya adalah 20 km. Oke, kita sudah dapat jaraknya adalah 20 km. Sekarang yang ditanyakan adalah pukul berapa sedan akan menyalip truk? Nah, pukul berapa? Artinya kan di jarak, kan artinya kalau dia udah menyalip truk tadi kan artinya jaraknya sama. Jadi jarak truk dan sedan tuh sama sehingga dia bisa menyalip si truk tadi sedannya. Jadi kita dapat tuh kalau gitu start awalnya kan 20 km buat truk ditambahkan dengan kecepatannya dia, karena kan dia akan bertambah terus tuh dengan kecepatan 40 km per jam dikalikan waktunya. Waktu kapan mereka akan bertemu kan harus sama dengan 60 km per jam dikalikan dengan waktu tempuhnya juga. Nah, dari sini kita bisa dapat nih kalau jarak dari truk sama dengan jarak dari sedan. Nah, kayak gitu persamaannya. Kita dapat tahu kan kalau jaraknya ini kan akan jalan terus nih. Nah, ini akan sama nih dengan dia dan udah menyusul sebanyak 20 km. Jadi kita dapat nih, ya udah hitung aja 20 km ditambah 40 km per jam dikali T, waktunya sama dengan 60 km per jam dikali T. TT, jadi kita bisa coret nih 20 km sama dengan 60 dikurangi 40 km per jam dikalikan T. Udah kita dapat nih 20 km sama dengan 20 km per jam dikalikan T. Coret-coret 1. Jadi 1 jam sama dengan T. Jadi waktu saat mereka akan bertemu atau saat waktu pukul berapakah sedan akan menyalip truk itu 1 jam kemudian. 1 jam kemudian artinya pukul terakhir kan 8:40 nih. Jadi 1 jam kemudian dia akan menyusul pada waktu 9:40. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal baru nih, gampang banget nih. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km, jadi ini adalah Sumantri, ini Sumantri berjalan dengan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit. T-nya adalah 6 menit, jaraknya segini, S-nya segini. Berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? Kita bisa tahu kan kalau kecepatan, ini adalah kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata dia itu kan jarak dibagi dengan waktunya.
Jadi ya udah kita dapat tuh 2/5 km per 6 menit. Oke, ya udah kita hitung aja 2/5 dibagi 6. Ini kan sama aja dengan 2/5 dikalikan dibagi 6/1 ya, sama dengan 1/6. Gini kan. Kilometer per menit. Udah kita dapat bisa coret-coret 1 ini 3. Jadi 1/15. Benar, kilometer per menit. Oke, kita lihat kecepatannya adalah 1/15 km per menit. Yang ditanyakan adalah dalam kilometer per jam nih. Jadi kita perlu tahu dulu 1 menit kan sama dengan 1 jam. Itu kan sama dengan 60 menit. Jadi kalau gitu 1 menit itu ya udah kita tinggal pindahkan ke sini kan 1/60 jam. Nah, kita kan tahu tadi kalau ini tuh sama dengan 1/15 kali 1 km per 1 menit. Jadi 1 menit ini kita perlu menggantinya dulu dalam ke jam. Jadi kalau dikonversikan jadi 1/60 kan. Jadi V-nya adalah 1/15 km per 1/60 jam. Nah, ini kan bisa dinaikkan juga 1/15. Kalau dibagi 1/60 itu kan sama aja dengan 1/15 dikali 60/1 kecepatannya ya. Ini dalam kilometer per jam. Ya udah kita dapat nih coret 1, coret 4. Kecepatannya yaitu 4 km per jam. Jadi jawabannya adalah 4 km per jam. A. Oke, soal baru kita ketahui waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibandingkan negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba pada pukul 4 jam kemudian. Pukul berapa pesawat tersebut tiba di kota M? Kita tahu kalau S lebih cepat 3 jam, jadi M ditambah 3. Benar kan? Karena S adalah lebih cepat 3 jam. Oke, pesawat terbang dengan dari pukul S dari kota S ke kota M. Dari kota S dia berangkat pada pukul 5 pagi. Kemudian sampai tiba 4 jam kemudian. Jadi kalau pesawat itu tiba, ini berangkat, ini tiba. Nah, ini tibanya artinya kan di waktu pesawat tiba di kota S tuh masih pukul 9 pagi. Oke, benar. Nah, sekarang pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? Karena dia 5 tambah 4 kan 9 jam. Jadi 9 pagi waktu pesawat sampai di kota M, pukul dia tiba di kota S tuh 9 pagi. Tapi di kota M kan berbeda karena S itu adalah 3 jam lebih awal. Jadi waktu berangkat harusnya dari kota M itu kan 3 jam lebih awal, jadi 5 dikurangi 3. Jadi 2 pagi. Jadi saat pesawat tuh berangkat dia mulai pada pukul 2 pagi dan sampai 4 jam kemudian. Jadi 2 tambah 4 nih, 6 pagi. Oke, jadi kita dapat waktu dia tiba di kota M adalah pukul 6 pagi. Jawabannya yang D. Oke, soal baru nih. Seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS dengan IPK 3,20. Jadi 124 SKS dia dapat 3,20. Semester ini dia mengambil 16 SKS dan targetnya berapa IP yang harus dicapai saat ini agar IP kumulatifnya jadi 3,25. Nah, kalau begitu kan dia targetnya 3,25 sama dengan ini kan rata-rata ya sebenarnya intinya. Ini kan rata-rata. Jadi kita tahu dulu totalnya dia sebelumnya 124 dikali 3,20. Ya kan? Ditambah dengan IP dikali 16 dibagikan dengan jumlahnya, jadi 124 ditambah 16 gini kan. Ya udah kita bisa dapat 3,25 dikali ini jumlahkan dulu 140 kemudian dikurangi dengan 124 dikali 3,20 dibagi dengan 16 sama dengan IP-nya. Oke, kita hitung aja kalau gitu. 3,25 dikali 140 min 3,
3,20 dikali 124 dibagi 16. Ini bisa dicoret, kayaknya dibagi 2 8, ini bagi 2 70, ini bagi 2 62. Coret lagi, bagi 2 4, bagi 2 35, bagi 2 31. Ya, benar kan? Ya, 3,25 dikali 35 dikurangi 3,20 dikali 31. Nanti dibagi 4. Oke. Kita hitung satu-satu lagi kalau begitu. 3,25 dikali 35. Berapa tuh? 5 kali 5 nyimpan 2. 10, 12, 15, 16. Ini 15, 6, 7. 3 kali 3 9. Jadi 5 7 3 1 11. Komanya 2. 100. Ini oke, ini sama dengan 113,75 dikurangi 3,20 dikali 31. Oke, kita hitung. 3,20 dikali 31. 2369. 299, komanya 2, 9,92. 92. Bentar. Satu aja dong. Ini 9,9, 99,2. Ya udah, kita kurangkan dulu. 99,2. 5,13 kurangi 9. 4. Ini 4, 10 dikurangi 9, 1. 14,55. Kita bagi 4. Berapa tuh? 14,55 kita bagi 4. 3 ya kalau gitu. Kita dapat 3 dan ini 12 dikurangkan 25 dibagi 4 adalah 6. Ini bisa dari 24. 1,15. Jadi 3,615 dibagi 4 dapat 3 juga. Kita dapat 12 kurangkan ini 5 kurangi 2 3, 30 bagi 4 7. Kita dapat nilainya adalah ini. IP-nya adalah IP saat ini paling tidak harus 3,637. Oke, kita dapat nilainya 3,637, yaitu 3,637 kalau kita bulatkan paling nggak nilainya 3,64 karena kan 3,67 3,637 ini kan. Kita bulatkan aja ke atas di sini jadi 3,64. Oke, soal baru nih. Untuk membentuk panitia sebuah acara ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satu pun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, maka ada berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Oke, kita tahu kayak gini ya. Kalau begitu kan, karena pilihannya adalah 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, dan ini adalah 1, kita punya 2 calon ketua, 3 calon sekretaris, dan 2 orang bendahara. Berapa banyak susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Kalau gitu kita kalikan saja kayak gini. Ini 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Jadi jawabannya yang C, 12 cara susunan panitia dapat dibentuk. Sekian pembahasan kumpulan soal-soal HOTS dari kami. Nantikan terus pembahasan dan info-info terbaru soal CPNS hanya di channel kami Mastah CPNS, atau Anda bisa juga menghubungi website kami yaitu mastahcpns.com. Tetap semangat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.